Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadaratul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashabit turuqis sufiyah, Sayyidil Habib Alwi Asmat Khan Ba'alawi Asmat Khan Atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah. Yang saya hormati Ketua NU Jawa Barat, Bapak Dr. Eman Suryaman, yang masih merangkap dengan PBNU. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Panglima dan Kapolri dari Kepolisian Cibitung. Begitu pula dari Kodim. Kalau Bupati sudah biasa nggak datang. Saya berkali-kali di Bekasi nggak pernah nongol yang namanya Neneng. Padahal sebelum maju dulu datang ke kantor saya 2 kali. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Pak Kiai Haji Bagus Lukito, Ketua Cabang NU Bekasi, dan dengan jajaran seluruh pengurus Syuriah dan Tanfidiyah, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor Pagar Nusa, Pergunu Isnu, Ibnu IPPNU, Sarbu Musi, dan lain-lain, tamu undangan, tokoh masyarakat, dari organisasi yang lain yang saya hormati. Yang saya banggakan, pimpinan PT Gunung Garuda Steel, Bapak Khairuddin. Ini sebentar lagi menjadi Muhammad Khairuddin. Mas Khairuddin dulu. Sebentar lagi ada Muhammadnya Habib, sekarang belum. Dan keluarga besar, Bapak Khairuddin, Bapak Endang, juga yang saya hormati, Kiai Zamzami Amin, dari Bapak Kancuwaringin, yang sekarang menjadi salah satu Khatib Syuriah PBNU. Alhamdulillah, Hari Santri telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yang tadinya beliau akan memilih tanggal 1 Muharram. Atas masukan dari saya, Pak, kalau 1 Muharram tahun baru Hijriah milik umat Islam seluruh dunia, kalau akan menentukan hari santri, carilah hari di mana peranan santri kiai sangat menonjol. Sebenarnya sejak awal Belanda penjajah kolonial datang, kiai dan santri sudah melawan. Tapi sporadis, sendiri-sendiri. Tapi ada pada hari, salah satu hari, di mana kiai-kiai kumpul, puluhan ribu santri kumpul, diorganisir oleh Bah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Rais Akbar NU, kakeknya Gus Dur, yaitu tanggal 22 Oktober ketika beliau mengeluarkan fatwa jihad bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Setiap individu berkewajiban membela tanah air, tidak pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang rakyat kecil, semua wajib membela tanah air, sama seperti wajibnya
sholat 5 waktu bagi orang Islam, namanya fardu ain. Sama seperti wajibnya berpuasa, semua wajib. Tanggal 20 Oktober, fatwa jihad dikeluarkan. Kongres Umat Islam di Jogja mendukung fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kongres Umat Islam dihadiri seluruh ormas-ormas Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, dan lain-lainnya, mendukung fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu tanggal 7 November. Nah, tanggal 10 November terjadi peperangan yang luar biasa. Santri menghadapi sekutu dengan senjata yang sangat luar biasa. Komandannya namanya Brigjen Malabi. Tapi di hari pertama perang, hari pertama mulai perang, Brigjen Malabi sudah modar itu. Sudah meninggal. Mobilnya ada yang masang bom. Kalau dalam sejarah yang resmi sampai sekarang tertulis, dipasang oleh prajurit yang tidak diketahui namanya. Itu sejarah tertulis begitu. Itu nggak tanya saya, nggak tanya NU. Itu yang masang bom bukan tentara, tapi santri Tebuireng. Namanya Harun namanya. Brigjen Malabi mati, ajudan dan supirnya mati, Harun pun gugur. Karena larinya kurang jauh, malah ingin lihat hasilnya kayak apa. Dikira mercon apa? Maklum santri lah. Harun pun meninggal, gugur di situ. Jadi, mari kita perbaiki rentetan sejarah bangsa kita ini. Banyak sekali dalam sejarah kemerdekaan yang kurang, yang miss, yang hilang. Antara lain, peranan kiai dan santri kurang, sangat kurang. Ditulis dengan eksplisit dalam sejarah bangsa ini. Paling-paling nyinggung sedikit lah. Ya Hasyim Asy'ari, itu aja cuma nyinggung. Wahid Hasyim, padahal semenjak awal mula koloni datang, yang paling gigih melawan Belanda adalah para kiai. Sampai-sampai mengharamkan pakaian seperti Belanda. Pakai celana haram seperti Belanda, alasannya gitu. Pakai dasi haram seperti Belanda. Tidak pakai kopiah haram seperti Belanda, sampai begitu. Padahal tidak haram pada hakikatnya, hanya untuk membangun sebuah sikap tegas non-cooperation dengan penjajah. Kiai tahu hukumnya celana nggak haram. Kiai tahu hukumnya pakai dasi nggak haram. Tapi untuk membangun rasa kebencian terhadap Belanda, sampai-sampai pakaiannya pun tidak boleh mirip-mirip Belanda. Karena ingin mempertahankan budaya, ciri khas Timur, ciri khas Nusantara ini. Hadirin saya hormati, Islam datang ke Indonesia jauh sebelum kerajaan Demak berdiri. Yaitu di Lumajang. Ini banyak orang belum tahu ini. Saya aja baru tahu belum lama ini kok. Saya kira dulu Islam pertama, kerajaan Islam pertama itu Demak. Pada tahun 1470 berdiri kerajaan Demak. Ternyata salah. Ada yang lebih dulu, Lumajang. Sekarang persisnya di Kecamatan Ketornon, di Desa Biting istananya. Nah, raja pertama namanya Aryo Minak Koncar. Diislamkan oleh Sayyid Abdurrahman. Makomnya juga ada, kuburannya ada Sayyid Abdurrahman itu di Lumajang. Nanti raja kelima namanya Aryo Teposono, punya putri namanya Teposari, dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Itu putrinya raja yang kelima. Jadi Islam datang ke sini secara konstitusi telah berdiri negara kerajaan Islam tahun 1290. 200 tahun sebelum Demak berdiri.
Nah, Raja Kublai Khan, Raja Islam Cina, mengirim utusan menghadap Raja Singosari yang namanya Kertanegara. Utusan Raja Kublai Khan dipotong, diiris telinganya. Bapak tahu, Ibu tahu? Utusan Cina yang dipotong telinganya ini beragama Islam. Namanya Mangke Pakhuruddin. Namanya Mengke. Itu utusan Cina yang disiksa, diperlakukan semena-mena oleh Raja Singosari, Kertanegara. Kemudian Raja Cina Kublai Khan mengirim tentara kurang lebih 35.000, pasukannya campur Muslim dan non-Muslim, tapi komandannya tiga-tiganya jenderalnya tiga-tiganya Muslim. Satu namanya Kausing, dua Sipi, tiga Ikamize. Itu jenderal Muslim yang mimpin pasukan Cina akan balas dendam kepada Singosari, Kertanegara. Nyampe di Malang, di Singosari, kerajaan Kertanegaranya sudah nggak ada. Kerajaan Singosarinya sudah tidak ada. Dikalahkan oleh kerajaan Doho Kediri. Maka kemudian jumpa dengan seorang namanya Raden Wijaya. Barangkali dari Cirebon namanya Wijaya. Kalau Jawa Timur Wijoyo mestinya ini. Ini dari Cirebon barangkali. Raden Wijaya berkata, pasukan Cina, Anda kan akan membalas ke Singosari. Ya, Singosarinya sudah tidak ada. Dikalahkan oleh Doho. Oleh karena itu, kalau Anda ingin balas dendam Singosari, ayo kita serang Doho. Jadi atas ajakan dorongan Raden Wijaya, pasukan Cina yang dipimpin oleh jenderal tiga Muslim itu nyerang Doho Kediri, menang. Berdirilah kerajaan Majapahit. Raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Berkat dukungan pasukan Cina yang dipimpin oleh tiga jenderal Muslim. Artinya apa? Artinya agama Islam datang ke Jawa sangat awal dari sejarah yang kita baca itu. Kemudian Raja Majapahit yang kelima, Brawijaya kelima, punya istri Muslim, namanya Subanci. Istrinya banyak, 600 istrinya. Yang satu Muslim, punya anak laki-laki, namanya Jinbun. Kemudian anak laki-laki Jinbun ini masuk Islam di tangan Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel bin Sayyid Ibrahim As-Samarqandi. Bapaknya namanya Ibrahim Samarqandi, makomnya, kuburannya di Palang, Tuban. Itu Ibrahim Samarqandi. Kalau Maulana jadi Ampel, Surabaya. Jinbun masuk Islam, diganti namanya Abdul Fattah. Abdul Fattah ini nanti yang akan mendirikan kerajaan Islam Demak. Begitu anaknya jadi Raja Islam, bapaknya kaget, Raja Brawijaya itu. SMS ke anak yang satunya, yaitu Prabu Aryadilah, yaitu di Sriwijaya. Kukang itu maknanya pelabuhan besar, arti Kukang itu, yaitu Palembang. Nah, si Jinbun jadi Raja Islam. Bagaimana pendapat kamu? SMS-nya di-reply, dibalas. Yang terhormat ayahanda, Raja Brawijaya V, mohon maaf, saya sendiri telah memeluk agama Islam sudah lama. Nama saya sekarang Fatahillah, bukan Aryadilah lagi. Bapaknya kaget, ini anak jadi Islam semua. Lihat rakyatnya berbondong-bondong ikut Demak. Kenapa? Karena, mohon maaf, bukan saya menghina, agama Hindu itu membeda-bedakan manusia. Kasta Brahma yang paling mulia. Di bawahnya kasta Satria. Bawahnya lagi Sudra. Ada lagi yang tidak punya kasta.
Nah, kitab suci kitab Wida itu, kitab suci Wida tidak boleh dibaca oleh orang kecil. Hanya boleh dibaca oleh kelompok elit. Begitu datang agama Islam, Al-Quran harus dibaca oleh semua orang muslim. Yang besar, yang kecil, yang pangkat, yang rakyat, harus baca Quran semua. Beda sekali dengan agama Hindu. Yang kitab suci hanya boleh dibaca oleh kasta Brahma dan Satria. Nah, ada lagi. Orang Hindu atau Jawa lah terutama, tidak boleh menggunakan kata ingsun, aku, kecuali raja. Kalau rakyat kecil, kaulo dalem, hambamu, coba, budakmu. Islam datang, apa kata agama Islam? Semua manusia boleh menggunakan kata ingsun. Gak ada bedanya. Raja atau rakyat, ingsun, aku itu boleh. Tadinya enggak boleh. Rakyat kecil enggak boleh ngomong ingsun. Mengatakan aku itu. Kaulo dalem. Sampean dalem. Sampean itu apa artinya? Tahu enggak Bu? Sampean. Debu yang ada di kaki. Itu namanya sampean. Debu yang ada di kaki. Nah, kalau rakyat kecil ngomong sama raja, sampean dalem. Artinya, saya ini adalah debu kakimu. Islam datang, tidak. Semua boleh menggunakan kata ingsun. Wah, banyak kelebihan Islam yang menarik oleh orang Jawa. Maka disebut santri. Santri itu apa? Tepat janji, jujur, amanah. Apalagi kalau ngomong benar, gak pernah bohong. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang sering bohong Pak Farudin. Ya, kalau Bekasi enggak ini. Pak santri Bekasi bagus-bagus. Kalau di luar Bekasi santri ya sudah enggak seperti dulu. Kalau dulu yang namanya santri, jujur, amanah, tepat janji, pinjam uang 1 minggu ya betul 1 minggu. Santri sekarang kadang pinjam uang ngomongnya 1 minggu 2 tahun. Itu untung dikembalikan. Kadang-kadang ilahi ta'ala ya, diridhokan saja ya, diridhokan dasmu. Enak saja. Nah ini santri dulu. Makanya orang Jawa tertarik ikut Demak supaya ingin dipanggil santri. Kalau nggak ikut Demak bukan santri. Begitu rakyat Jawa berbondong-bondong ikut Demak supaya dipanggil santri. Minimal sehari semalam dicuci mukanya, tangannya, kakinya 5 kali. Kalau habis tidur dengan istri harus mandi. Ajaran di Hindu nggak ada itu. Sehingga santri itu bersih. Nah, akhirnya Raja Brawijaya ditinggal oleh rakyatnya. Begitu ditinggal rakyatnya, akhirnya dia masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya V, bubarlah, selesailah, tamatlah riwayat Imperium Majapahit yang dulu pernah besar sekali ketika rajanya Hayam Wuruk Patih Gajah Mada, bubar. Bubarnya kemana? Semua masuk Islam, diapakan itu? Dibom? Tidak. Diserang? Tidak. Dengan kependekatan humanis, dialogis, dan moralis. Dengan pendekatan kemanusiaan, budaya, dialog yang bermartabat, tidak mencaci maki. Mereka simpati pada Islam yang ramah, yang santun, yang berbudaya, yang beradab. Akhirnya masuk Islam semua. Kerajaan Majapahit bubar, kata orang Majapahit mengakui ilang sirno kertaneng bumi. Hilang ditelan bumi, tidak diperangi, tidak dibom. Kerajaan Majapahit hilang karpe dewe, hilang dengan sendirinya. Nah ilmunya mana? Ilmunya orang Majapahit yang katanya sakti, bisa terbang, bisa menghilang, bisa jadi macan kalau malam, kelihatan macan. Ilmunya Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Keningratan kebesaran orang Jawa kalah. Lebur kalah oleh pangastuti, doanya santri. Itu sampai diungkapkan seperti itu. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kebesaran orang Jawa kalah oleh doanya santri. Lagi-lagi Habib santri dulu. Kalau santri sekarang doanya drobos.
Karena keseringan bikin proposal. Nah itu doanya dropos jadinya itu. Kalau doanya ingin mujarab, jangan bikin proposal. Uang datang sendiri. Proposal ke bupati, wali kota, itu yang jadikan doanya enggak mujarab. Ayo kira-kira doanya mujarab, bupati datang membantu, bukan kita yang datang. Wali kota datang bantu, bukan kita yang datang. Itu doanya harus cespleng. Seperti tadi Habib Toha tadi apa? Abah Toha ya, yang di Kalimantan itu. Hadirin saya hormati. Itulah yang kita maksud Islam Nusantara. Islam yang melebur dengan budaya. Islam yang menghargai budaya. Kecuali kalau budaya itu bertentangan dengan syariat. Seperti seks bebas, minum khamr, mabok-mabokan, itu kita larang. Tapi selama budaya bukan tidak bertentangan dengan syariat, kita lestarikan. Kita langgengkan, kita jaga budaya. Jangan sampai hilang. Itu ada ciri khas karakter bangsa, karakter orang-orang Nusantara. Agamanya Islam, budayanya Nusantara. Paham betul? Paham enggak? Kita ini orang Indonesia, orang Nusantara berbudaya. Punya adat, punya tradisi. Agamanya kita Islam. Seorang Muslim Nusantara adalah seorang Muslim yang berbudaya, berakhlak, bermoral, santun, ramah dengan siapapun. Ini yang menjadikan tertarik semua orang. Datang ke kantor PBNU, adik iparnya Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Namanya Lauren Brut, tapi sudah tua. Cantik sih tapi tua sudah. Kalau masih muda itu saya ngajak ngobrolnya agak lama. Ini karena tua udah. Tapi lama juga, dia ingin tahu NU itu apa, Islam Nusantara itu apa. Kenapa bagi mereka menarik NU itu? Mereka tertarik karena organisasi yang mayoritas, yang konon jumlahnya sampai 80 juta, tapi menghormati yang minoritas. NU kita ini besar, tapi melindungi yang kecil. NU ini jumlahnya besar, melindungi yang sedikit. Bukan malah mendiskreditkan, bukan malah menganiaya, mendolimi. NU besar, tapi kebesaran NU untuk melindungi yang kecil. Mari kita lindungi semuanya. Katolik kita lindungi, Kristen kita lindungi, Hindu kita lindungi, Buddha kita lindungi, Konghucu kita lindungi, Kapitayan, Kaharingan, Saptodarmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Sunda Wiwitan. Agama banyak banget. Kita lindungi. Apakah kita tidak dakwah? Dakwah. Mengajak orang masuk Islam, tapi tetap dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dengan budaya yang bersifat humanis, dialogis, yang bersifat hiwar, dialog, mencari kebenaran, bukan dengan menakut-nakuti atau mengancam kesana kemari. Ketika ada seorang sahabat namanya Al-Hasin mengancam anaknya belum mau masuk Islam. Nah, kalau sampai nanti kamu nggak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Ini bapak ngomong sama anaknya. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Langsung Allah menurunkan ayat La ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, ancam-mengancam dalam hal agama. Ini ayah ngancam anaknya. Apalagi yang bukan apa-apanya. Paham gak Bu? Paham gak Bu? Ayah, ibu saja nggak boleh ngomong kayak gitu sama anak. Kalau nggak mau Islam, saya bunuh. La ikraha fiddin itu konteks turunnya ayat itu ada seorang ayah mengancam anaknya. Apalagi bukan anak, bukan family, bukan ponakan, bukan siapa-siapa. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Tidak boleh sweeping ke sana kemari bawa pentung. Tidak boleh gelas dikepukin. Apa salahnya gelas? Dosanya apa itu gelas piring dikepukin itu? Harus dakwah tapi dengan santun, dialogis dan humanis. Hadirin saya hormati. Nah, mari kita lihat di Timur Tengah. Keadaan di Timur Tengah memalukan dan memilukan. Memalukan dan Di Afghanistan itu penduduknya 100% Muslim.
Nggak ada gereja satupun di Afghanistan itu. Tapi perang karpe dewe. Perang sesama saudara Islam, sesama madhab Hanafi, sesama madhab Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah, madhabnya Hanafi, saling perang. Yang mati entah berapa ratus ribu sampai sekarang. Tuh, apa yang kurang? Apa yang kurang? Islam semua tapi perang. Apa yang kurang? Yang kurang adalah ukhuwah watoniyah. Komitmen ingin menjaga keutuhan tanah airnya tidak ada. Di tanah airnya mau berantakan yang gak urusan saya. Bukan urusan kami kalau tanah air negara Afghanistan berantakan. Gitu. Yang penting Islam. Begitu pula Somal. Negara Somalia di Afrika Timur. 100% Muslim. Gak ada yang Kristen, gak ada yang Buddha, gak ada Hindu. Perang terus sampai berantakan. Negara bubar sampai. Bodolan marinirnya menjadi perampok di Samudra Hindia. Kapal Indonesia pernah dirampok oleh bodolan marinirnya Somal. Muslim semua itu. Kenapa? Karena tidak punya komitmen ingin menjaga keutuhan negerinya. Irak sejak tahun 2002 sampai sekarang sudah 1 juta lebih nyawa menghilang. Gak jelas apa itu. Nyawa untuk apa hilang itu? Hanya konflik politik, konflik madhab, konflik etnik, suku. Sudah 1 juta lebih sejak tahun 2002. Kenapa? Ukhuwah watoniyahnya kurang kuat. Suriah sudah 4 tahun konflik, yang mati sudah 300.000. Nah, Suriah padahal dulu adalah pusat peradaban Islam pertama, dinasti Bani Umayyah. Pusat peradaban Islam pertama adalah Damaskus. Sekarang penduduknya hijrah ke Eropa. Hijrah ke Eropa itu ada apa itu? Mau kuliah, mau belajar, apa mau bisnis, kerja. Kalau itu bagus. Pergi ke Eropa mau belajar atau mau membangun perusahaan. Hijrah ke Eropa menyelamatkan diri. Pengen umurnya panjang. Ingin hidup. Kalau di Damaskus mati. Ya coba. Apa itu Islam itu kayak gitu? Islam itu kayak gitu. Kalau saya tidak pergi, saya ini mati. Hingga hijrah ke Eropa. Yang mati di Laut Tengah banyak. Yang mati di tengah perjalanan banyak. Sengsara. Tidak gampang hijrah ke Eropa. Kadang mau masuk negara itu dipersulit. Ada yang disiksa juga. Ada yang harus masuk Kristen dulu, baru boleh masuk. Memalukan itu umat Islam di Timur Tengah. Begitu pula penduduk kota Baghdad. Baghdad itu pusat peradaban Islam kedua, dinasti Abbasiyah. Khalifah Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil, khalifah-khalifah besar yang membangun peradaban ilmu pengetahuan Islam di sana. Sekarang penduduknya hijrah ke Eropa. Bukan untuk belajar, menuntut ilmu, bukan untuk bisnis perusahaan, tapi ingin menyelamatkan nyawanya. Memalukan gak itu? Ya Allah, itulah keadaan negara di Timur Tengah. Hampir merata. Yaman, sudah 1 tahun. Sudah 5.000 lebih yang mati. Gak jelas. Libya, belum selesai. Setelah terbunuhnya Gaddafi, Muammar Gaddafi, antara penduduk Bin Ghazid sebelah timur dengan penduduk Tripoli barat, perang sampai sekarang. Alhamdulillah Bu, Pak, masih ada Islam yang berbudaya, berakhlak, yang orang baik-baik, yaitu Nahdlatul Ulama, mayoritas Muslim di Indonesia. Jadi sampean orang baik semua ini. Ini sampean hari orang baik semua ini. Benar nggak? Orang baik kan pernah bunuh orang, pernah menyiksa orang, sweeping pernah sweeping. Jangan sweeping udah. Masih ada Islam yang berbudaya, masih ada Islam yang mustaqofin, muta'addibin, beradab, yaitu Islam Indonesia yang mayoritasnya Nahdlatul Ulama. Ada juga selain NU juga Al-Irsyad, PUI, Matul Anwar, Wasliyah, Perti, Syarikat Islam, dan lain-lain. Itu semua adalah ormas-ormas Islam yang berdiri sebelum berdirinya NKRI, yang punya komitmen tinggi untuk kebangsaan.
kebangsaan ini. Tapi mereka itu kecil jumlahnya. Tidak seperti NU yang konon sampai 84 juta. Rawahu LSI. Ini yang meriwayatkan hadisnya itu Lembaga Survei Indonesia. Ini hadisnya LSI sahih karena muttasil, thiqah, dobit, dan adil. Memenuhi syarat hadis sahih sudah. 84 juta. Dah. Walhasil, mari. Bagi Nahdlatul Ulama, beragama adalah berakhlak yang paling penting. Paham Bu ya? Paham Pak ya? Yang namanya beragama itu yang paling penting adalah berakhlak. Kita habis sholat, Assalamualaikum. Yang diucapkan terakhir dalam sholat adalah salam, perdamaian, peace. Masa baru Assalamualaikum keluar dari masjid bertengkar, baru saja Assalamualaikum cerai gitu suami istri. Baru tadi sholat Assalamualaikum. Dengan tetangga bertengkar, berantem. Dengan lain ormas berantem gitu. Baru tadi sholat Assalamualaikum warahmatullah. Semoga kita semua selamat semua. Semoga kita semua dapat rahmat Allah semua. Semoga kita dapat barokah dari Allah semua. Keluar dari masjid, nyolong sendal. Itu untung Pak. Kalau santri itu, jahat-jahatnya santri, nyolong sendal di masjid. Tapi kalau bukan santri yang dicolong, pabrik sendal. Pabriknya bukan sandalnya. Ya, kalau santri masih nakalnya gitu, nyolong sandal masih gitu. Hadirin yang saya hormati. Kembali lagi saya tegaskan bahwa Hari Santri Nasional adalah perjuangan Nahdlatul Ulama yang diterima oleh pemerintah, yang dilalah, apa dilalah? Biadillah. Hari tanggal 20 Oktober Hari Santri Nasional diresmikan pertama tahun 2015 ini. Kepres keputusan presiden suratnya itu nomor 22. Coba keramat enggak itu? Betul. Dan harinya Kamis, tanggal 20 Oktober itu, ternyata 9 Muharram tanggalnya. 9 Asyura, hari tanggal 9, hari santri, tanggal 9 Muharram, pertama diresmikan oleh Presiden tahun 2015 ini. Tanggalnya 9, bintangnya 9, walinya 9, nomor HP saya ujungnya 999. Dikira nggak sakti apa ke 9? Puncaknya angka adalah 9. Ya, kalau bagi Cina yang angka yang sakti 8 Pak ya? 8 bukan 9. Kalau bagi NU 9 Pak. Hadirin yang saya hormati. Nah, oleh karena itu kita semua tetap berkewajiban mengawal 2 hal. 1, ukhuwah Islamiyah. Ayo kita bangun sesama umat Islam bersatu. Jangan saling mencaci maki. Saya dukung edaran Pak Badruddin Haiti, edaran Kapolri yang melarang ucapan-ucapan yang menghina. Maka saya dukung itu. Resmi PBNU mendukung surat edaran. Walaupun LSM banyak yang mengkritik. Ini kembali orde baru lagi nih. Ini kembali otoriter. Tidak. Dengan tidak mengecilkan proses demokrasi. Dengan tidak mengenyampingkan demokratisasi, tapi demokrasi yang santun, yang berakhlak, yang berbudaya. Demokrasi yang berbudaya, bukan demokrasi liberal, seenaknya sendiri, ngomong sebebas-bebasnya di medsos, nggak boleh. Demokrasi yang berakhlak. Saya dukung surat edaran Kapolri yang melarang menfitnah, memprovokasi, menyebarkan berita bohong, dan seterusnya. Saya dukung itu. Sepersis nilai-nilai agama Islam seperti itu. Tidak boleh fitnah, yang menyebarkan fitnah, memprovokasi orang, kemudian menyebarkan berita bohong sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak boleh. Saya dukung edaran Kapolri. Jadi, tidak boleh seenaknya orang mencaci maki tahlil. Tidak boleh seenaknya orang mencaci maki maulid Nabi, Isra Mi'raj. Tidak boleh seenaknya ada kelompok yang mencaci maki kita ziarah kubur, tawasul. Betul nggak? Berani nggak melawannya? Tenang, yang benar. Kalau ada orang ingin mendirikan negara Islam, silakan. Ada kelompok ingin mendirikan negara Islam, monggo. Itu haknya dia. Tapi bukan di Indonesia tempatnya, di Afghanistan. Kalau ada orang ingin mendirikan negara Islam, silakan. Bebas-bebas saja hak dia itu. Tapi bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia sudah harga mati, NKRI, dan Pancasila. Udah final.
Kalau ente ingin punya cita-cita mendirikan negara Islam, syariat Islam, silahkan keluar dari Indonesia. Yang pas itu di Afghanistan, yang pas. Pas kalau hidup di Afghanistan itu. Jadi, kalau bagi Nahdlatul Ulama, agama Islam itu diamalkan, bukan dikonstitusikan. Bukan dilegal formalkan, tapi diamalkan. Daripada sudah namanya negara Islam, tapi kualitas bangsa ini tidak bermartabat, memalukan. Hati-hati para bapak ibu, kalau ada cucu bapak, keponakan, apalagi anak, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba jenggotnya panjang, pakai gamis, jidatnya hitam. Tanya, kamu ikut siapa? Ibu ya bu ya? Tiba-tiba anaknya ibu cadar. Ditutup mukanya rapat-rapat. Kayak kaos tangan, kayak kaos kaki. Tanya, gurunya siapa kamu? Ikut siapa kamu? Kita pakai jilbab, tapi nggak usah tutup muka. Itu adatnya orang Arab. Tradisi orang Arab itu bukan syariat Islam, bukan. Kalau di Arab, budaya itu bukan syariat Islam, bukan. Karena menangkal fitnah, supaya kecantikannya tidak kelihatan orang. Itu di Arab, nenek-nenek, negro, kulitnya hitam, dagang kacang itu, tutup mukanya. Siapa yang akan tertarik kalau dibuka juga? Itu artinya bukan untuk menangkal fitnah. Apa? Tradisinya sudah. Tuh. Artinya tradisinya itu. Walaupun mukanya hitam, kulitnya hitam, nenek-nenek, ditutup mukanya. Ini namanya tradisi. Bukan karena ingin menangkal fitnah. Hanya saya hormati, ada amanat satu, amanat kita menjaga ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, amanat kita membela tanah air kita agar kita berdaulat. Geografinya aman, ekonominya aman, kita kelola sendiri. Seperti PT Gunung Garuda ini berusaha memperbanyak unsur lokal, komponen lokal. Kalau terpaksa baru impor, gitu Pak Harjen ya. Ini harus dicontoh oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ini menunjukkan kita berdaulat dalam ekonomi, berdaulat dalam hukum. Pak Jokowi ketika akan memutuskan eksekusi pengedar narkoba itu, bukan pengedar, bosnya narkoba datang ke PBNU. Jam 7:30 datangnya. Saya dari rumah jam 5 loh itu. Biasa berangkat jam 9 dari rumah datang ke PBNU 10:30. Ini Pak Jokowi 7:30 mau datang. Saya rumahnya di Ciganjur jauh, 30 kilo lah, Ciganjur, Cilandak. Sampai saya bangun pagi, berangkat 5:30, sudah berangkat. Hadirin yang saya hormati, apa Pak Jokowi? Datang ke PBNU untuk memberi, minta dukungan, NU mendukung, tidak. Kita akan mengeksekusi bos-bos narkoba itu yang sudah divonis hukum mati. Saya dukung. Quran juga mengatakan demikian. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim warjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard, kata Al-Quran. Siapa saja yang merusak tatanan kehidupan di muka bumi, bikin rusak, maka mereka tidak layak diberi hidup. Bunuh, salib, potong 2 tangan 2 kakinya, atau terakhir buang ke laut. Itu Quran itu. Kalau hanya pengedar, pemakai, itu sih enggak sampai segitu. Karena itu korban namanya. Tapi bos, ada orang bikin pabrik sabu-sabu. Ayo niatnya apa itu? Sudah niatnya apa itu? Bukan hanya terlibat, bukan hanya salah pergaulan itu namanya. Sudah diagendakan, sudah diprogramkan. Saya akan merusak bangsa Indonesia. Gitu loh niatnya sudah. Dan bikin pabrik, kalau hanya pengedar situ sih, atau karena ekonomi lah, kan dapat uang, itu hukumannya nggak sampai dibunuh. Ada orang bikin pabrik, ada orang bawa narkoba masuk Indonesia 800 kilo. Itu bisa merusak berapa ratus ribu, berapa juta generasi muda Indonesia itu. Itu namanya akan merusak bangsa. Harus dibunuh, disalib, potong 2 tangan 2 kaki, atau dibuang ke laut. Itu Al-Quran itu. Saya dukung Pak Jokowi. Ini namanya kita menunjukkan berdaulat di bidang hukum. Berdaulat ekonomi, bursa saham, efek saham. Itu 80% modalnya orang asing.
Itu kalau orang asing menarik modalnya, bangkrutlah rupiah kita ini. Oleh karena itu harus kita pikirkan juga bagaimana di bursa saham itu minimal kita 50 atau 45 modal asing 55. Itu masih ada keseimbangan. Sekarang ini Pak, di bursa saham itu uangnya orang asing 80%, uangnya kita cuma 20%. Jadi kalau orang asing itu menarik dolarnya, menarik uangnya, investnya, bangkrutlah rupiah. Itu kita belum berdaulat di bidang ekonomi. Berdaulat di bidang budaya, tadi sudah saya katakan. Mari kita jaga budaya bangsa, budaya Nusantara, agama Islam, dan berbudaya Indonesia, berbudaya Nusantara, agamanya Islam. Bukan hanya agamanya orang Arab, bukan hanya agamanya orang Timur Tengah Islam ini. Tidak harus pakai gamis, ya pakai gamis ya silahkan. Tidak harus seperti orang Arab, ya niru orang Arab ya silahkan. Tapi yang penting niru akhlaknya Rasulullah SAW. Ke depan kita harus membangun generasi yang akan datang Pak Bagus lebih baik daripada kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kita ini Pak, kata Al-Qur'an ini, jangan sampai kamu punya keturunan yang lemah. Coba Quran sudah tegas gitu. Jangan sampai kamu punya anak cucu lemah. Ayo kita bangun anak cucu yang kuat. Agamanya, ilmunya, teknologinya, akhlaknya, ekonominya. Makanya Rasul diambil dari suku Quraisy, suku pedagang. Yang disebut Quraisy adalah Syekh Fihir. Kakeknya Rasulullah yang ke-11 namanya Fihir dipanggil Quraisy. Kenapa? Karena Syekh Fihir sukses berdagang. Artinya uangnya banyak. Uang itu bahasa Arabnya kurs. Maka dipanggil Quraisy. Ini kurs nanti diambil oleh bahasa Inggris. Dari bahasa Arab itu kurs. Kabel dari bahasa Arab. Habel. Sugar dari bahasa Arab. Sukar. Zero dari bahasa Arab. Sifro. Syarif, komandan polisi. Itu bahasa Arab itu syarif. Banyak bahasa dipakai oleh bahasa Inggris. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu kurang kata sebenarnya. Masih banyak bahasa Jawa. Ingin tahu nggak? Ingin tahu tidak? Padi, bahasa Inggrisnya rice. Padi jatuh satu, namanya apa? Gabah. Ya, gabah. Bahasa Inggrisnya rice. Sudah ditumbuk jadi beras. Beras, bahasa Inggrisnya apa? Rice. Dimasak jadi nasi. Bahasa Inggrisnya apa? Rice. Dibikin lontong, kata kita lontong itu. Bahasa Inggrisnya apa? Rice. Bubur, bahasa Inggrisnya apa? Nasi karon, itu nasi karon. Nasi yang baru setengah matang itu loh. Nasi karon, bahasa Inggrisnya rice. Yang jatuh satu namanya apa? Apa namanya? Kalau bahasa Jawa upo. Itu bahasa Inggrisnya rice. Beras kecil-kecil, menir. Bahasa Inggrisnya rice. Apalagi? Nasi kerak. Nasi intip. Bahasa Inggrisnya rice. Kita bilang intip, bahasa Inggrisnya rice. Ayo apalagi? Buras, uli, apa saja yang dibikin dari beras, orang Inggris bilangnya rice. Ya Allah, miskin banget bahasa ente. Coba belajar bahasa Indonesia sini. Satu-satu ada namanya semua. Ada lontong, ada buras, ada apa lagi? Betawi apa? Uli ya, Betawi uli. Alah. Bubur. Hadirin yang saya hormati. Sekali lagi. Budaya kita harus kita pertahankan. Di era globalisasi ini, kalau budaya kita tidak kuat kita pertahankan, akan tergilas. Kalau tergilas, sudah. Tidak ada lagi bangga dengan bangsa Indonesia. Tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena tidak ada budayanya. Tidak ada tradisinya. Tidak ada adat istiadatnya yang bisa dilanggengkan. Oleh karena itu, Islam Nusantara Islam yang melanggengkan budaya. Melanggengkan tradisi yang tidak melanggar syariat Islam. Islamnya jadi kuat, budayanya jadi langgeng. Mari kita bangun generasi yang akan datang yang kuat. Kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya, kuat budayanya, kuat karakter kepribadiannya. Yang akan datang butuh orang kuat. Kalau betul NU itu 80 juta.
setengah persennya saja, setengah persen. Itu kan 4 juta tuh, setengah persen. Masa nggak ada orang pinter 4 juta? Ayo cari orang paling super pinter, yang super cerdas. 4 juta saja. Udah geger itu Indonesia, udah hebat tuh. Singapura kan penduduknya 5 juta. Masa pinter semua yang enggak? Masa pinter semua 5 juta yang enggak? Ya ada yang tidak cerdas, ada. Singapura 5 juta. Kalau separuh aja yang pinter, baru 2,5 juta. Nah kalau kita 80 juta, setengah persennya 4 juta. Masa nggak bisa kita mencetak kader yang super cerdas 4 juta? Iya harus bisa dong. Bayangkan negara Kuwait itu hanya 2,5 juta penduduknya. Qatar itu 1 juta, Bahrain 700.000, Emirat 4 juta, Saudi 25 juta. Gak ada negara yang besar penduduknya. Indonesia penduduknya alhamdulillah 250 juta, umat Islamnya 87%, Nahdlatul Ulama 84 juta. Alhamdulillah. Ini modal kapital sosial yang sangat berharga dan bernilai, tinggal kita mendongkrak kecerdasannya, ekonominya, skillnya, kita dongkrak. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Khairuddin, terima kasih PCNU Bekasi, kepada bapak-bapak yang hadir dari pejabat, baik TNI, Polri, maupun sipil. Mudah-mudahan NU di Bekasi semakin mampu berperan sebagai civil society yang akan membangun peradaban masyarakat Bekasi, dan mudah-mudahan PT Gunung Garuda selalu diberi kekuatan lahir batin oleh Allah dan bermanfaat untuk orang kecil, bermanfaat untuk masyarakat banyak, bukan hanya untuk memperkaya segelintir orang, tapi agar semua masyarakat sekitar sini merasakan manfaatnya ada PT Gunung Garuda. Masyarakat sekitar sini harus ikut menikmati sedikit hasil dari laba atau keuntungan PT Garuda ini. PT harus untung, PT harus maju dan harus untung, nggak boleh rugi. Tapi kalau sudah untung, kalau sudah punya keuntungan, ingat masyarakat miskin, fuqara wal masakin, terutama yang dekat lingkungan sini, agar semua mereka ikut merasa memiliki rasa bangga adanya PT Garuda. Kalau masyarakat sekitar ini merasakan nikmat dan kesejahteraan dari adanya PT Garuda ini. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi mauidhah hasanah yang disampaikan oleh guru mulia kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot LCMA. Indonesia yang berbudaya. Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar jika mampu berdiri di atas pondasi kebinekaan. Tepuk tangan untuk beliau, Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot. Baik, tamu undangan dan segenap hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya adalah orasi para santri untuk bela NKRI harga mati dan mencegah radikalisme dalam Islam. Dengan segala hormat kepada yang terhormat Mas Rohid dari Pondok Pesantren Yaping, dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan Mas Rohid dari Pondok Pesantren Yaping, dipersilahkan untuk maju ke depan. Beliau adalah peserta santri bela negara. Kepada yang bersangkutan, kami mohon untuk maju ke depan beserta dengan keluarga besar santri-santri dari Pondok Pesantren Yaping, Pondok Pesantren Yayasan Islam Nurul Kasyaf, Tambun, Kabupaten Bekasi. Nanti akan dipimpin oleh Mas Rohid. Silakan adik-adikku dari sini ya, kita maju ke depan. Semuanya dari Pondok Pesantren Yaping. Silakan. Ayo. Ayo silakan. Berbaris rapi di sini, membanjar. Silakan semuanya. Baik, silakan berbaris rapi di sini. Mungkin sebagian bisa ada di belakangnya. Ya, semuanya. Baik.
Kembali ke samping, Mas. Adik-adikku sayang, ya, kembali ke samping sini. Mungkin bisa berbaris 3 barisan ke belakang. Silakan dipenuhi sampai dengan samping. Silahkan ya, nanti akan dipimpin oleh Mas Rohid untuk ikrar santrinya. Ya, silakan. Sebagian bisa di belakang barisan yang sudah ada. Ya, sebagian di barisan belakang. Barisan yang keempat. Kalau sudah penuh, di barisan yang kelima. Dan silakan ikrar santri nantinya akan dikomandani oleh Mas Rohid. Kita tata dulu barisannya agar rapi. Silakan adik-adikku sayang, naik ke panggung. Ayo silakan. Ya, bisa mengambil tempat-tempat yang masih kosong di belakang. Baik, kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, dimohon untuk berdiri pada saat pembacaan ikrar santri. Dengan segala hormat, dimohon untuk berdiri pada saat pembacaan ikrar santri. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar santri. Ikrar santri. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Santri Negara Republik Indonesia, berikrar yang pertama berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, bertanah air, satu tanah air Indonesia, berideologi negara, satu ideologi Pancasila, berkonstitusi satu undang-undang dasar, Republik Indonesia tahun 1945. Berkebudayaan satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. Yang keempat, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia, yang berkeadilan sosial. Yang kelima, pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan
yang ideologinya bertentangan dengan proklamasi dan kemerdekaan Republik Indonesia Republik Indonesia dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama serta serta merongrong Pancasila. menentang Pancasila. Hidup santri. Hidup santri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para hadirin dan tamu undangan dimohon untuk duduk kembali. Dan pada adik-adik santri dimohon untuk kembali ke tempatnya masing-masing melewati sini. Kita bisa lewat ujung, Dek ya. Ujung, silakan maju ke depan, Dek. Ya, silakan. Diikuti dengan di belakangnya. Ayo. Ya, silakan ya. Nanti turun dan kembali ke kursinya masing-masing. Ya, hati-hati licin. Nanti nyambung ya. Nah, silakan. Pondok pesantren Yaping merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Muhammad Dawam Anwar. Beliau adalah salah satu tokoh PBNU waktu itu dan perjuangan beliau sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk keluarga besar Pondok Pesantren Yaping. Ya, hati-hati. Mereka merupakan bibit-bibit unggul perjuangan dan kaderisasi dari Nahdlatul Ulama untuk masa depan. Masa depan Indonesia, masa depan Nahdlatul Ulama ada di pundak para santri-santri yang masih belia dan masih muda ini. Baik, segenap tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Munir Abbas Bukhari. Beliau adalah Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Untuk Pak Kiai Munir Abbas, tempat dipersilahkan. Silahkan Pak Kiai Munir Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri dengan doa, marilah kita bacakan Al-Fatihah. Pertama, kepada para pendahulu Nahdlatul Ulama, khususnya Kabupaten Bekasi, para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama dari Kabupaten Bekasi maupun secara nasional, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya para santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita kehidupannya berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan seluruh warga Kabupaten Bekasi mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yang kedua, mari kita doakan mudah-mudahan PT Gunung Garuda diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di tempat yang kita tempati ini nanti akan berdiri pabrik yang juga akan bermanfaat bagi warga Kabupaten Bekasi, khususnya bagi rakyat Indonesia dan juga bagi para santri, para ilmuwan, bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'dati kulli ma'lumin lak. Allahumma ya ghani ya hamid, nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wasrif 'anna ma yadurruna wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min syarri halin nar. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Munir Abbas. Silakan. Monggo Pak Yai. Baik. Segenap hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara demi acara kita sudah lalui bersama. Semoga apa yang kita niatkan menjadi mudah, menjadi qabul karena wasilah dari peringatan Hari Santri dan Hari Pahlawan Nasional ini. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf jika ada satu dua hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.